Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Bersyukur pada saat ini kita boleh jumpa di dalam renungan singkat kita. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, pada kesempatan ini ada satu firman Tuhan yang akan kita renungkan untuk menjadi bagian di dalam perenungan kita hari ini. Saya mengambil firman Tuhan dari Injil Matius pasal 7 ayat 12, demikian bunyinya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, mari kita berdoa sebelum merenungkan bagian firman Tuhan ini. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami lagi. Saat ini ada bagian firman Tuhan yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Sudah kami baca, sudah kami dengar, dan kami mau merenungkannya. Kiranya Roh Kudus akan memberkati kami, memberkati saudara-saudara kami yang mendengar, dan juga memberkati hamba-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, masih adakah kasih? Saya memberikan tema kecil untuk renungan kita pada hari ini. Dalam kesempatan beberapa saat ini, kita mendengar ada banyak gejolak yang ada di sekeliling kita. Ada kabar duka cita, ada korban-korban yang sebenarnya tidak diinginkan oleh siapapun. Namun ketika bencana itu terjadi, kita masing-masing akan menghadapinya dengan duka cita yang mendalam sebagai manusia. Masih adakah kasih di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, di dalam persekutuan kita, di dalam tempat kerja kita dengan sesama Tuhan, sesama manusia? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, ketika kita memperhatikan anak-anak kita yang masih bersekolah, atau ketika kita mengingat ketika masa-masa kita sekolah, ada istilah 3S atau ada istilah 5S. Bapak Ibu pasti mengingatnya. S yang pertama adalah senyum. S yang kedua sapa. S yang ketiga salam. S yang keempat sopan, dan yang kelima adalah santun. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, budaya 5S diajarkan oleh para pendidik, oleh para pengajar, oleh para orang tua bagi anak-anak muda. Namun tentunya untuk kita sebagai orang dewasa, sebagai orang tua, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, kita tetap perlu membudayakan di dalam kehidupan kita, yaitu 5S. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, salah satu cara yang paling mudah untuk kita mengasihi orang lain adalah membayangkan bahwa diri kita adalah juga diri orang lain. Ketika saya duduk di sini, dan ketika saudara kita, ibu, bapak, dan saudara ada di belakang kita, atau ada di depan saya, di sekeliling saya, bisakah kita juga memposisikan diri kita bahwa suatu saat kita berada di posisi mereka? Bapak, Ibu, ketika kita berhenti sejenak dan mempertimbangkan cara kita, ketika kita ingin diperlakukan dengan baik oleh orang lain, disitulah kita
membangun rasa empati terhadap mereka atau terhadap orang lain. Masih adakah kasih di dalam keluarga kita, di dalam rumah tangga, di dalam persekutuan kita dengan saudara-saudara seiman, di dalam hidup, di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah usaha kita terus mempertanyakan, masih adakah kasih di antara kita? Maukah kita dikasihi dan dihormati oleh orang lain? Budaya 5S kita bisa tuntut untuk orang lain melakukannya terhadap kita. Namun jangan lupa, kita juga harus memposisikan diri kita bahwa orang lain, saudara kita, sesama kita juga memerlukan 5S itu untuk kita lakukan bagi mereka. Maukah kita dikasihi dan dihormati? Mari kita memulainya untuk kita terlebih dahulu mengasihi dan menghormati orang lain. Kiranya bagian perenungan singkat pada hari ini akan menghantar kita untuk kita tetap hidup di dalam kasih, bahwa dengan kehidupan kita masih bisa memancarkan dan membagikan kasih itu kepada sesama kita. Kasih Kristus adalah kasih yang sejati. Biarlah kita masing-masing tetap bisa mewujudkan kasih di antara sesama kita. Terpujilah nama Tuhan, Allah yang Maha Kasih, Allah yang sumber kasih itu di dalam kehidupan kita semua. Haleluya, Tuhan memberkati.